Pernah nggak sih lu mikir soal pup, rahasia penting dari toilet yang jarang kita bahas? Yo sobat sehat, pup itu banyak gunanya loh. Eits, jangan jijik dulu. Ternyata pup itu penting banget loh buat kesehatan lo secara keseluruhan, bahkan sampai organ dalam kayak ginjal sama hati. Jadi kalau lo mau hidup lebih sehat, mulai sekarang coba deh perhatikan kebiasaan lo di toilet. Siapa sangka, hal yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa jadi cermin kesehatan tubuh lo. Kenapa frekuensi pup bisa penting? Jadi gini, peneliti dari jurnal Cell Reports Medicine nemuin hal menarik. Seberapa sering lo pup itu ngaruh banget ke kesehatan organ vital lo. Misalnya, orang yang jarang pup alias sembelit kronis cenderung punya ginjal yang kurang berfungsi optimal. Di sisi lain, orang yang sering banget pup alias diare malah bisa punya masalah di hati mereka. Idealnya, frekuensi pup itu normal-normal aja, sekitar sekali atau 2 kali sehari. Tapi kalau lo pup cuma sekali seminggu atau malah 4 kali sehari, ada yang salah tuh. Usus lo mungkin lagi ngasih sinyal SOS. Apa yang terjadi di dalam usus lo? Nah, kita bahas lebih dalam ya. Di usus lo itu ada banyak banget mikroba yang kerja keras buat memfermentasi makanan yang lo makan. Mereka suka banget sama serat, karena itu makanan utama mereka. Tapi, gimana kalau lo sembelit alias pupnya lama banget nongol? Gampangnya gini, mikroba di usus lo bakal kehabisan makanan serat. Mereka jadi kelaparan, terus mulai makan protein dari dinding usus lo. Protein ini sebenarnya bukan buat mereka, tapi ya karena nggak ada pilihan lain, mereka santap juga. Akibatnya, mereka tuh bakal ngehasilin racun yang akhirnya nyerang ginjal lo. Sementara kalau lo diare, kebalikannya. Di situasi ini, tubuh lo nggak punya waktu buat nyerap nutrisi secara optimal. Terutama, hati lo yang harus kerja ekstra buat ngolah semua racun dan zat-zat sisa yang keburu lewat begitu aja tanpa proses pencernaan sempurna. Bakteri jahat versus bakteri baik frekuensi POOP yang nggak normal juga bisa bikin komposisi mikroba di usus lo berubah. Penelitian ini nemuin kalau orang yang pupnya jarang atau terlalu sering cenderung punya lebih banyak bakteri yang rakus makan protein. Sebaliknya, orang dengan pup yang rutin, sekitar 1-2 kali sehari, punya lebih banyak bakteri baik yang suka makan serat. Ini penting banget, karena bakteri serat ini membantu menjaga kesehatan usus dan mencegah inflamasi. Kapan waktu terbaik buat pup? Oke, sekarang kita bahas pertanyaan klasik. Kapan sih waktu terbaik buat pup? Jawabannya adalah pagi hari. Kenapa? Karena tubuh kita punya ritme biologis yang disebut circadian rhythm. Ritme ini bikin usus kita lebih aktif di pagi hari, apalagi setelah kita minum segelas air atau sarapan. Selain itu, pas kita tidur, sistem pencernaan kita istirahat. Ini bikin usus kita ngumpulin semua sisa makanan semalaman. Jadi pas bangun, usus udah siap buat ngeluarin isiannya. Morning pup ini ibarat membersihkan tubuh lo dari sisa-sisa kemarin. Tapi ingat, konsistensi itu lebih penting dari jamnya. Kalau lo bisa pup di waktu yang sama tiap hari, itu pertanda usus lo sehat banget. Tips supaya pup lo lancar, gimana caranya biar pup lo sehat? Nih, gue kasih tips yang gampang-gampang tapi efektif. 1. Makan banyak serat. Ini basic banget. Serat dari sayur, buah, dan kacang-kacangan itu makanan favorit usus lo. 2. Minum air yang cukup. Kurang minum bikin usus lo jadi kering, susah deh ngeluarin isinya. 3. Olahraga rutin. Gak usah maraton kok, jalan kaki aja udah cukup buat ngaktifin usus lo. 4. Kurangi alkohol dan daging merah. Lo gak harus jadi vegan, tapi jaga porsinya ya. Kebanyakan bisa bikin usus lo stres. 5. Probiotik. Ini bisa jadi opsi kalau lo sering sembelit atau diare. Tapi kalau lo sehat-sehat aja, nggak usah repot. Dari pup jadi pupuk. Teknologi masa depan. Fun fact nih, ternyata pup lo bisa jadi solusi buat masalah lingkungan lo. Di Seattle, ada teknologi canggih yang ngubah kotoran jadi pupuk alami. Sistem ini nggak cuma hemat energi, tapi juga bantu ngurangin limbah dan polusi. Salah satu teknologi yang keren banget namanya Farcor. Ini adalah mesin yang bisa memisahkan kotoran jadi pupuk, air bersih, dan amonia. Bahkan, pupuk hasil teknologi ini sekarang udah dijual ke petani loh.
Bayangin, dari sesuatu yang kita anggap kotor, ternyata bisa jadi sumber daya yang berharga banget. Kesimpulan, dengerin sinyal dari usus lo. Akhir kata, jangan anggap pup itu remeh ya. Frekuensi, bentuk, dan bahkan waktu pup lo bisa jadi sinyal kesehatan tubuh. Dengan ngatur pola hidup sehat, makan serat, olahraga, hidrasi cukup, dan jaga pola makan, lo gak cuman bakal punya usus yang bahagia, tapi juga ginjal, hati, dan organ lain yang tetap optimal. Ingat, semua orang pup. Tapi yang sehat adalah mereka yang tahu gimana cara menjaga ritme tubuhnya. Jadi yuk mulai peduli dari sekarang. Karena kesehatan itu dimulai dari hal kecil, bahkan dari toilet lo. Terima kasih sudah menonton. Semoga lo selalu sehat dengan pup yang rutin. Ya.